hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
minta kesediaan Vikaris Dwi Christopher. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh pada sore hari ini kami menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini semua karena pertolongan dan kasih setia-Mu. Sepanjang 1 minggu ini kami boleh menjalani setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami telah menikmati berkat demi berkat dalam keseharian kami. Dan saat ini kami datang membawa syukur di tengah persekutuan kami. Tuhan memberkati setiap peribadatan yang akan kami laksanakan sampai berakhirnya. Kiranya mendatangkan berkat atas kami sekalian. Anak-anak-Mu yang Tuhan pakai pada sore menjelang malam hari ini di tengah pelayanan, Tuhan urapi, pakai mereka, kuduskan mereka, sehingga apa yang boleh mereka sampaikan di tengah pelayanan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan yang nampak melalui pelayanan kami, dan kami boleh menikmati anugerah dan hadirat Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, berkati pula hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat bagi kami, menjadi kelengkapan di dalam iman kami pada sore hari ini ketika kami datang bersekutu. Kami pulang dengan kekuatan kesegaran yang baru melalui firman. Terima kasih Bapa, kami membuka ibadah kami pada sore hari ini dengan memohon pertolongan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih kepada Dwi Christopher sudah membawa kita berdoa Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita patut bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita cukup percaya bahwa dari utara dan ke selatan terdengar pujian bagi Allah kita, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan dan menguatkan hati kita. Sebagai rasa syukur kita pada Tuhan, kita kembali kita muji Tuhan dari lagu yang berjudul Allahku Dahsyat. Terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah,
doa anak, dan kepada anak-anak saya persilakan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menaikkan segala puji dan syukur kami kepadamu Tuhan pada saat ini. Di hadapan jemaat-Mu, di hadapan Tuhan berdiri anak-anak kami yang ada di dalam pos ini ya Tuhan. Kami mohon kiranya berkat yang daripada Tuhan memberkati anak-anak kami ini. Dalam masa pertumbuhan mereka, mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam masa tumbuh kembang mereka di tengah-tengah dunia ini, kiranya perlindungan daripada kuasa Tuhan melindungi anak-anak kami ini, agar mereka menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak yang dilindungi oleh Tuhan, menjadi anak yang diberkati dan diberikan hikmat oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Anak-anak yang sudah dalam pendidikannya, Tuhan juga memberkati mereka, agar mereka juga diberkati dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami juga berdoa untuk orang tua yang mengasuh anak-anak ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat, kemampuan, kesabaran bagi setiap orang tua yang mengasuh anak-anak ini Tuhan, agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Bapa di surga. Biarlah anak-anak kami ini menjadi anak yang menjadi generasi yang ada dalam jemaat kami yang di pos ini ya Tuhan. Biarlah anak-anak kami ini tetap dalam kekuatan perlindungan daripada kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan ya, doa kami buat anak-anak kami pada saat ini. Kami mohon berkat daripada Tuhan, memberkati anak-anak kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Selalu serta dan beri
bersyukur kepadamu. Di hari perhentian Tuhan di Ibadah Raya 2 di pos PU El Sadai Sendawar ini, kami merendahkan hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Kuduskan hamba-Mu dan tempatkan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah yang nampak dan semua kata-kata hamba-Mu adalah kata-kata dari Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, menasihati dan memulihkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, shalom. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian di pos penginjilan pos PU ya, pos pembinaan umat. Kalau di gereja Gereja Indonesia ini, kalau dia pos PI itu berarti baru. Kita sedang merintis. Jadi kalau pos PU itu berarti pos pembinaan umat, adalah membina umat yang sudah ada, yang telah percaya Tuhan. Dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Biasakan kita hadir karena pos ini adalah milik kita. Jangan pikir, wah ini gereja sekolah darat yang induk, ini milik saya, itu bukan saya punya, itu semua kita. Orang bilang kalau bukan kita siapa lagi yang membesarkan tempat ini. Saya berharap kerjasama kita yang baik untuk hadir dalam setiap ibadah kita. Dan seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, supaya KTB 4, KTB 5 diarahkan untuk bisa mendata. Bukan karena hanya uji coba, tapi saya mau supaya sebenarnya sekolah darat ini punya 2 gereja yang ada di gereja Gereja Indonesia. Bukan hanya uji coba. Saya katakan dengan beberapa teman, saya tidak hanya uji coba supaya dapat bantuan, tidak. Memang betul-betul kita kalau boleh KTB 45 ini berpusat di El Sadai ini. Tapi ya kata daerah daripada saya, walaupun peresmiannya tahun 2031, tapi tahun 2026 kalau El Sadai ini udah mau terima gembala, kami kasih. Di rapat daerah beberapa tahun lalu. Walaupun peresmian secara definitif nanti tahun 2031, tapi kalau mau udah terima gembala supaya definitif, ya paling tidak 2027 lah kita programkan supaya ada gembala, walaupun masih cabang dari kayak kami dulu di Mujan, Dwi melayani di Jua, kami di Kelubang, ya sampai nanti definitif. Kalau tunggu kita ada pastori gereja, lambat pembinaannya kalau begitu. Kemudian yang kedua, saya ucapkan selamat buat Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang mengikuti lomba hari ini. Pak Jakaria luar biasa melayani Tuhan, karena memang kita berada di generasi yang muda ini, generasi muda lain juga. Jadi saya bilang dengan Dwi, kalau Pak Jakaria berada di generasi dia sendiri, berlomba dengan generasi dia, saya pikir tidak terlawan. Nah, hanya karena dia berada di generasi muda. Nah, puji Tuhan, dari pos PU ini Ibu Furlita, dia juara 1 Solo dewasa. Kita beri aplaus dulu. Puji Tuhan, Ibu Furlita sekali tampil ini juara. Dan saya dengar poli kita juga menang tadi. Jadi kita berharap terus, karena Bu tenis meja juga saya dengar banyak menangnya di sekolah darat. Dan kita ini ya berharap kita, makanya hari ini juga walaupun banyak dengan gereja, tapi itu seperti Bangun, yang ambil atas nama Bangun itu ya Tali Takum, dari Bangun. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Injil Markus 10 ayat 45. Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Untuk menghargai firman Tuhan, saya mengajak kita berdiri, kita nyanyikan, kita baca firman secara bersama-sama. Injil Markus 10 ayat 45. Firman Tuhan berkata demikian, 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah meneladani pribadi Yesus, atau meneladani Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih dalam Tuhan, Yesus adalah Allah sejati, dan Yesus juga adalah manusia sejati. Itu makanya waktu dia datang, Allah itu menjelma jadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Dia memang sudah manusia. Dia tahu rasa sakit, dia tahu rasa lapar. Hanya yang dia tidak lakukan karena dia tidak berdosa. Semua perasaan kita, keberadaan kita, dia rasakan. Dan atas itulah Yesus melayani manusia itu dengan pelbagai situasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai dia menyelamatkan manusia, dia melayani mereka dengan kesembuhan, pelayanan yang luar biasa. Dia datang ke rumah, dari rumah ke rumah, dari bait suci ke bait suci. Dia melayani dengan hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini saya ingin kita merenungkan apa yang kita teladani dari Yesus Kristus. Ada dua hal penting, secara singkat saya mau sampaikan kepada kita. Apa yang kita teladani dari Yesus, baik sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai jemaat. Apa yang perlu kita teladani dari Yesus ini? Karena tidak ada figur lain yang bisa kita teladani. Gembala mungkin barangkali kami BPJ terbatas untuk memberikan figur, memberikan keteladanan yang lebih. Atau mungkin Bapak Ibu bisa melihat mungkin menurut kami hal yang baik, tapi menurut orang lain tidak. Saya berapa waktu lalu kami di kantor daerah, supaya bagaimana hamba-hamba Tuhan ini bisa menjadi figur yang baik. Saya mau sampaikan ada dua hal penting yang bagaimana kita meladani Yesus. Apa yang kita teladani dari Yesus ini? Yang pertama, yang kita harus teladan dari Yesus adalah kita harus melayani. Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih dalam Tuhan, melayani ini bukan hanya sekedar kita melayani seperti di altar, atau mungkin barangkali bagaimana kita bisa melayani. Tetapi yang dimaksudkan dengan melayani ini adalah memberikan sebuah proses kehidupan kita menjadi pribadi yang dibutuhkan. Itu makanya di gereja kita tidak pakai kata gembala. Di gereja orang lain ada yang tidak pakai gembala. Ada pastor, ada yang mengatakan pemimpin gereja. Gereja Kementerian Indonesia menggunakan kata gembala. Artinya bahwa seorang gembala tugasnya adalah melayani, membela, melindungi, menjaga umatnya dengan baik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih, satu hal yang kita bisa lihat dalam ayat Markus 10 ayat 43 dan 44. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Markus 10 ayat 43 dan 44. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara sekalian, kalau Yesus sudah datang untuk melayani, maka kita harus membalas dengan melayani. Apa yang kita bisa lakukan? Dalam pelayanan gereja Tuhan, dia sedang menaruh gerejanya di muka bumi ini. Dia menaruh pos PU El Shaddai ini di tengah jemaat yang ada di sekolah darat. Bola pelayanan ini ada di tangan kita. Atau kesempatan ini ada di tangan kita.
apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan ini harus tuntas di tangan kita. Amin. Pelayanan ini harus tuntas di tangan Bapak Ibu dan saya, saudara-saudara sekalian. Tanah yang sudah kita beli ini jangan hanya sebagai sebuah tanah biasa. Saya berharap ke depan ini akan ada seorang yang bisa mulai. Itu makanya saya bilang dengan Pak Tano, nanti satu saat kita setelah Natal kita bersihkan depan, bersih kita semprot. Satu saat akan ada satu orang mulai bawa batu. Saya pikir akan mengalir berkat yang lain. Itu makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus melayani dengan apa yang kita bisa lakukan. Stephen Tong bilang bahwa pelayanan itu adalah kehormatan, bukan karena kita pintar hebat. Menjadi seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan itu hanya sebuah kehormatan dan peluang yang tidak diberikan kepada orang lain. Itu sebabnya semasa kita masih bernapas, semasa kita berada dalam karya Tuhan, mari kita berkarya, memberikan diri kita, memberikan hidup kita, kemampuan kita, talenta kita untuk melayani. Ada seorang pernah berkata dengan saya, Pak, bagaimana kita, apakah yang mana pelayanan yang besar? Saya bilang tidak ada pelayanan yang besar. Sama-sama kedudukan di mata Tuhan. Semua penyangga pelayanan ini penting. Yang punya talenta 1, yang punya talenta 2, atau 5, atau 10 talenta. Kita sama, dan kita sama punya karya, hanya bedanya kepercayaan. Itu sebabnya selama kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anggota jemaat, mari kita melayani dengan apa yang kita bisa lakukan. Sebagai BPC, sebagai anggota jemaat, kita melayani. Ada seorang hamba Tuhan teman dulu waktu saya masih melayani di Samarinda. Dia sakit, anak istrinya sakit kanker. Dan waktu dia sakit, ada seorang hamba Tuhan dari Korea. Dia bilang, Pak Halim, kalau istrimu mau sembuh, kamu harus membakar 62 membakar tempayan-tempayan yang ada di rumahmu ini. 62 tempayan. Sempat saya bilang, Pak Filipus, bolehkah saya minta 1? Kan kita hamba Tuhan, kita bisa doakan, kuduskan. Jangan, dia bilang, kalau mau kena kanker, silakan ambil. Bilang, wah takut Tuhan, kita ambil. Ini cara iblis. Ini saat cara masuk iblis lewat itu. Jangan. Wah, almarhum pendeta Rowen Chong Lim senang juga lihat. Baru saya lihat tempayan itu bakar habis. Dan istrinya itu langsung bangkit sehat. Maksudnya ada perubahan. Dan hamba Tuhan itu bilang, Pak Halim, kalau mau istri Bapak sempurna, mana yang Tuhan punya, berikan yang Tuhan punya, yang kamu punya, pakai untuk kamu. Dia menangis. Pak Filipus, saya sudah tidak punya apa-apa. Perusahaan saya sudah bangkrut. Istri saya sakit. Seluruh kekayaan saya sudah habis. Kalau Tuhan berikan itu kepada saya akan memakai seluruh harta yang akan Tuhan berikan kepada saya untuk melayani. Dan pada waktu itulah saya masih kembali Samarinda. Dan beliau diberi kepercayaan membuka perusahaan, termasuk besi tua. Ada dulu namanya toko buku di Samarinda dulu. Dia punya. Dan hartanya demi harta. Dia luar biasa, sehingga dia bilang, Pak Markus, saya tidak punya apa-apa. Termasuk tanah yang dimiliki oleh mertuanya Pak Bupati sekarang, inilah tanah yayasan kami waktu itu, Yayasan Pelayan Kasih Samarinda. Saya bilang dengan mertua Pak Bupati, Pak, kalau saya tahu tadi
tanah itu dikasih, mau juga minta, tapi ya udah, saya bilang enggak apa-apa, udah milik mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, hampir tidak ada yang dia punya. Itu makanya sekarang beliau ada di Australia sekarang. Dia bilang, Pak, saya masih tua, sudah tua, saya mau ke Australia. Kan di Australia itu kalau udah lebih dari 55 tahun ada gaji pensiun dari pemerintah. Wah, jadi dia di sana duduk manis. Jadi dia ubah kewarganegaraan jadi organisasi kewarganegaraan Australia. Dapat gaji lebih besar daripada kekayaan yang dia miliki. Anaknya yang sedang melayani. Dua-dua anaknya gembala. Luar biasa. Melayani. Yang kedua, terakhir. Apa yang kita mau teladani dari Yesus? Di samping kita melayani. Yang kedua, dalam Markus 10 ayat 45, bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. Yang harus kita lakukan adalah kita menyerahkan hidup kita. Berbicara tentang nyawa adalah memberikan yang terbaik. Bicara tentang nyawa, memberikan sesuatu yang berharga, memberikan nyawa, bicara tentang kualitas pelayanan kita. Itu sebabnya sebagai anggota jemaat yang hadir dalam ibadah pos ini, saya berharap kepada kita, Yesus datang ke dalam dunia, memberikan nyawanya menjadi tebusan, membayar harga dari sebuah karya keselamatan. Bagi kita sebagai anggota jemaat yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang percaya, mungkin kita tidak mampu memberikan nyawa kita untuk dibakar atau mungkin dibunuh, tetapi berikanlah hidup kita yang berharga. Kita memberikan harta kita yang berharga. Kita memberikan pemikiran kita yang berharga. Kita memberikan pelayanan kita yang bernilai tinggi kepada Tuhan. Amin. Sebagai orang percaya, kadang-kadang kita dalam melayani pekerjaan Tuhan, sebuah hal yang keliru biasa. Bapak Ibu saudara sekalian kekasih, saya dengan tahun 92, saya pernah sampaikan waktu saya satu kamar dengan pendeta almarhum Yusuf Roni di Balikpapan, tahun 92. Ada seminar Injil yang heran. Kami dua sharing, dia bilang, bagaimana kamu melayani? Karena saya juga pernah muda kayak kamu, dia bilang. Saya bilang, Pak Yusuf, kalau orang sedikit, saya ubah khotbah saya, karena kurang semangat saya, Pak. Kalau orang banyak, semangat saya melayani. Tapi kalau orang sedikit, saya ubah khotbah jadi renungan biasa. Dia bilang, kamu perlu bertobat. Karena Tuhan Allah yang orang banyak dengan Tuhan Allah yang orang sedikit sama, dia bilang. Tidak boleh kamu ubah khotbah dengan semangat. Walaupun 2 orang, dia bilang, melayani. Jadi saya terbiasa melayani dengan tidak pernah saya ubah khotbah saya. Saya seringkali disorot dulu waktu saya melayani dengan Ibu Atika, mungkin ada waktu itu ada almarhum keponakan dan almarhum Pak Yonukap yang tabrakan meninggal. Saya disuruh pimpin ibadah pemberangkatan jenazah. Saya pakai kemeja biasa, kayak kemeja dui. Baru dia datang, oh Pak Marcos ya, dari Lempake. Iya, Bapak tidak bisa beli dasi, bilang. Wah, pertanyaannya, berapa upacara gereja, dia bilang dengan saya. Pernikahan, perjamuan kudus, ini. Ya itu, kalau pernikahan, perjamuan kudus, persembahan anak, kamu pakai dasi. Tapi pemberangkatan jenazah, kenapa kamu tidak pakai dasi? Nanti, coba lihat di dalam lemari saya itu, ada 3 koper dasi waktu saya anggota DPR. Ambil, bilang. Wah, gengsi juga saya. Saya pergi ke pasar Sigiri, ada cakar. Saya beli dasi, saya suruh dia setrika. Wah, sama aja dengan orang. Wah, bagus, bilang. Kamu beli di mana ini? Wah, padahal ini beli di 10.000 di sini. Bapak Ibu saudara sekalian, terkadang kala kita anggap sebuah hal yang remeh. Kita dalam pelayanan kita harus memberikan yang terbaik. Memberikan persembahan kita yang terbaik. Memberikan pelayanan kita yang terbaik. Memberikan pemikiran kita yang terbaik.
apalagi di pos El Shaddai, saya berharap kita memberikan kontribusi pelayanan kita. Menjadi itu makanya saya berharap kita seperti dulu, terus contoh saja waktu kita masih KTB, tidak ada KTB, satu kali saya pernah ikut ibadah dengan Mawak Keping mereka. Tetap 50 orang sampai 70 orang hadir. Tetapi setelah KTB 5 KTB maksud saya, KTB 1 bisa 40, KTB 2 bisa 50, KTB 3 bisa sekian. Saya lihat hampir 300. Berarti ada perkembangan setelah dibagi-bagi. Ya, saya berharap sekolah darat ini setelah ada El Shaddai akan ada satu peningkatan besar ke depan. Dulu ibadah kita sekarang 200 mungkin sampai 300 orang. Di El Shaddai nanti mungkin barangkali ada 100 atau 150. Berarti sudah. Sekarang kalau bapaknya 300 saja ibadah, hampir 900 gitu. Yang 600 nggak tahu kemana. Kan bisa bingung juga saya itu. Makanya perlu kita ada persaingan. Kembali berikan hidup kita terbaik. Bapak Ibu saudara sekalian, meneladani seorang tokoh yang terkenal hal yang luar biasa bagi kita. Kita sedang meneladani pencipta kita. Pertama, layanilah Tuhan dengan baik. Yang kedua, berikanlah nyawa kita, berikan hidup kita yang terbaik hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun Bapak Ibu bekerja, dimanapun Bapak Ibu sedang melayani, layanilah Tuhan. Jadilah berkat dan kerjalah dengan kualitas yang luar biasa. Pak Jakaria saya tahu persis beliau, dan saya melihat beliau bekerja luar biasa. Di tengah-tengah pekerjaannya dia memberikan yang terbaik, kualitas yang terbaik. Kalau kita bekerja dengan kualitas yang terbaik, biar ada apapun yang mau menyerang kita tidak akan bisa. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam ibadah Raya 2 hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, teladani Yesus, melayani dan memberikan nyawa kita, yaitu memberikan pelayanan kita, hidup kita yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami baru saja mendengarkan firman-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan hidup, agar kami meneladani Yesus sebagai Allah kami, yaitu melayani dan memberikan kehidupan kami yang penuh dengan kualitas yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhanku, berikanlah hatiku.
sebuah acara yang akan dipandu oleh Bapak Jakaria. Saya persilakan malam hari ini. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu semua silakan berdiri. Kita memuji Tuhan dengan doa yang kasih. Dalam hidup besar, kasih Allah akan begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang indah. Di saat aku berdaya, kasih menyelamatkanku. bukan sebagai hati, Bukan sebagai hati dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang murah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus padaku. Ingat hidupnya yang menggugurkan lukaku, ingat salibnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus padaku.
saya menyampaikan terima kasih buat perhatian dukungan kita untuk kebesaran pelayanan di Jemaat Pos PU El Saleh Sendawar ini. Mari kita bersinergi bersama-sama membesarkan pekerjaan Tuhan ini. Karena pada saat Gembala Agung datang, Dia mau melihat kita sedang dan siap dan telah melayani pekerjaannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami memuliakan nama-Mu. Engkau baik buat kami dalam ibadah ini. Kami memuliakan nama-Mu, baik ibadah raya, ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan dalam ibadah ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah terlibat dalam pelayanan ini, baik hamba-hamba-Mu, baik di altar yang sudah melayani, bahkan juga hamba-Mu Pak Vikaris Tano yang menyampaikan doa pembukaan, Pak Vikaris Dwi Christopher menyampaikan doa anak-anak sekolah minggu, dan Pak Jakaria menyampaikan doa pelayanan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati semua kami yang telah hadir. Kami juga memuliakan nama-Mu atas kebaikan Tuhan buat anak kami Wulan. Pada hari ini dia berulang tahun. Bersama-sama dengan keluarga, bersama jemaat, kami turut bersuka cita. Kiranya Tuhan berkati anak muda ini, berkati dia menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba-Mu yang setia dimanapun dia sedang ditempatkan dalam pekerjaan. Kuliahnya, masa depannya, masa mudanya ada dalam tangan Tuhan. Kami mohon berkat juga untuk semua jemaat-Mu, baik dari anak sekolah minggu sampai orang tua yang hadir dalam ibadah ini. Diberkati pekerjaan kami, diberkati pelayanan kami, diberkati rumah tangga kami, diberkati masa depan hidup kami, kebutuhan hidup kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan menjadi jaminan bagi kami sekalian. Pada minggu ini kami akan berkarya dimanapun kami berada, di dunia mana kami berada, baik dalam dunia pekerjaan, di kantor, di sekolah, di perusahaan, di toko, di warung, di ladang, di kebun, di tempat ternak. Bahkan mungkin ada di anggota jemaat yang punya molding, yang punya usaha-usaha keluarga lainnya. Kami berdoa supaya Tuhan membuat kami berhasil. Bahkan juga di tempat ini Pak Nopianus keluarga, kami mohon berkat buat toko Nopi yang ada di bawah. Tuhan berkati, jauhkan dari hal yang tidak kami inginkan. Kebesaran, kejayaan Tuhan akan menjadi milik kami. Saudara-saudara sekalian, tengadahkan kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Percaya secara pribadi Dia mau menjamah saudara, membangun komitmen kepada Tuhan, mau menjadi pelayan Tuhan yang sempurna, menjadi pelayan Tuhan yang memiliki kualitas tinggi. Percaya bahwa Tuhan akan menjamah saudara, memberkati saudara. Dia akan memberikan kepada saudara berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami, memberikan apa yang tidak ada menjadi ada dalam hidup kami. Dan kiranya berkat surgawi dalam Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi dan menjaga kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji